Belakangan ini, marak produksi konten horor bertema mistik. Hal ini tampaknya merupakan titik balik kehidupan materialistik yang dianut masyarakat perkotaan, sekaligus membuktikan bahwa dunia mistik tidak hanya menjadi monopoli hidup dan keyakinan masyarakat desa. Lebih dari itu, sesungguhnya konten tidaklah sekedar skenario fiktif dari hayalan yang dilakonkan aktor di depan kamera, namun ia adalah cerminan gejala sosial yang ada di tengah masyarakat, dan hal ini terbukti. Pembuatan konten jelangkung misalnya dilatar belakangi oleh maraknya kegiatan mistik berupa ritual yang mereka sebut, pemanggilan arwah, orang yang telah mati untuk ditanyai tentang banyak hal, dari mulai sekedar iseng, ingin tahu tentang masa depan, serta berbagai perkara gaib, hingga meminta nomor buntut judi. Bahkan, sebagian orang sengaja melakukannya dengan alasan ingin tetap berhubungan dengan arwah anggota keluarganya yang telah meninggal. Aktivitas tersebut ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang meminta bantuan dukun atau paranormal. Namun benarkah yang datang saat dipanggil itu ruh atau hanya jin yang mengaku-ngaku sebagai ruh? Masalah ruh dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 85, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah itu termasuk urusan Rabbku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini menjadi dalil tegas bahwa ruh adalah urusan Tuhan, sedikit pun tidak diketahui oleh manusia, kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ruh adalah satu dari perkara yang khusus menjadi rahasia Tuhan. Adapun pengakuan bahwa seseorang dapat memanggil ruh, maka ini adalah dusta sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang jiwa berupa ruh dan atau nyawa ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ia menahan jiwa yang telah ia tetapkan kematiannya dan ia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Imam Ibnul Qayyim menukil ucapan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata, telah sampai padaku bahwa ruh orang yang masih hidup dan orang yang telah mati dapat bertemu di dalam tidur atau mimpi, kemudian mereka saling bertanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan ruh orang yang telah mati dan mengembalikan ruh orang yang masih hidup saat tertidur, sehingga ruh orang yang telah mati dapat menceritakan apa yang tidak diketahui oleh orang yang masih hidup. Namun tidak jika ada orang yang mengaku dapat memanggil ruh dalam keadaan terjaga lalu ia dapat mengajaknya bicara atau berkomunikasi dengan tulisan, juga adalah keyakinan yang batil jika meyakini bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak wajar misalnya dibunuh atau terbakar maka ruhnya gentayangan, semua ini adalah pengakuan dan keyakinan yang batil. Ibnu Abbas juga menyebut tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang membenarkannya bahkan telah ditetapkan dalam keduanya bahwa ruh itu urusan Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan ruh orang yang telah mati, dan ia maha kuasa untuk mengatur ruh. Adapun yang dipanggil dan diajak bicara oleh para dukun tersebut adalah jin yang membantu paranormal tersebut dengan memberikan bisikan tentang berbagai kedustaan mengenai perkara gaib, seperti ramalan apa-apa yang akan terjadi setelah mereka memenuhi permintaan jin dan setan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112 sampai dengan 113, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yakni setan-setan dari golongan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada yang lainnya, perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Rabb menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan agar mereka mengerjakan apa yang setan kerjakan. Lantas bagaimana perkara gaib dalam Islam? Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud serta beberapa sahabat Nabi mereka mengatakan bahwa hal gaib adalah yang tidak terlihat oleh seseorang seperti surga, neraka dan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, dapat disimpulkan bahwa perkara gaib adalah segala sesuatu yang tidak terjangkau faktanya oleh indera manusia termasuk dalam definisi ini adalah segala hal yang diberitakan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam masalah ini, Islam menuntunkan bahwa sumber keyakinan dalam perkara gaib hanyalah bersumber dari Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun yang wahyu yang dikabarkan Rasulullah dalam hadits beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, katakanlah tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya diketahui bahwa berita-berita gaib hanyalah datang dari Tuhan. Adapun dari Rasul-Nya, maka ia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 2 dan 3, dan tidaklah dia Muhammad berkata melainkan wahyu yang diwahyukan padanya. Maka jelaslah, kesesatan siapa saja yang mengaku mengetahui perkara gaib, semisal ramalan tentang masa depan, nasib dan hal-hal yang termasuk takdir Tuhan seperti yang dilakukan oleh dukun, ahli nujum serta tukang sihir dan yang sejenis dengan mereka. Adapun sumber pengetahuan para dukun mereka dapatkan daripada jin dengan cara bekerja sama dan melakukan amalah tertentu untuk dapat berhubungan dengan jin. Ini kondisi sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah beliau, maka para jin tak lagi dapat mencuri berita dari langit sebagaimana yang dikabarkan dalam surah Al-Jin ayat 8 hingga 10 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka didapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya jin dahulu dapat menduduki tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-berita, tetapi sekarang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Lantas bagaimana hukum bekerja sama dengan jin? Berbagai macam praktek perdukunan, semisal mengetahui nasib baik atau buruk, mencari barang yang hilang, membaca garis tangan, termasuk meramal nomor judi, serta berbagai aktivitas lainnya, semua itu dilakukan dengan meminta pertolongan pada jin dengan melaksanakan perbuatan tertentu sebagai imbalan kepada jin. Larangan bekerja sama atau meminta pertolongan pada jin juga terdapat dalam surah Al-Jin ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Hukum mendatangi dukun terdapat beberapa hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman bagi siapapun yang mendatangi dukun atau paranormal untuk bertanya atau meminta pertolongan atas suatu hal. Disampaikan dari sebagian istri Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan menanyakan sesuatu padanya, tidak akan diterima syaratnya selama 40 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam riwayat Abi Dawud, siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah mengancam bagi kalangan yang percaya dukun bukanlah golongan muslim. Hal itu diriwayatkan Al-Bazzar dengan sanad yang bagus, yakni, bukan dari golongan kami. Orang yang menentukan nasib sial dan untung berdasarkan tanda-tanda benda, burung dan lain-lain, yang bertanya dan yang menyampaikannya, atau yang bertanya kepada dukun dan yang mendukuninya, atau yang menyihir atau yang minta disihir untuknya, dan barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, demikian pembahasan soal perdukunan, apa tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.